Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita di sini, aku Devi Kurniati dan aku Jauza Hanifa. Kami dari SMA IT Baitul Muslim. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita berdua bakal podcast lagi. Kita kali ini bakal ngobrolin tentang politik pertanian Islam. Faktanya, politik pertanian Islam itu tidak bisa dilepaskan atau saling keterkaitan dengan politik ekonomi Islam. Bener nggak tuh, Dep? Bener banget, karena adanya jaminan untuk memenuhi kebutuhan pokok primer dan kebutuhan pelengkap sekunder dan tersier. Tapi ya, Dep, apakah politik pertanian di negara kita ini udah optimal, Dep? Menurut aku belum optimal, karena banyak lahan nih di Indonesia nih, banyak lahan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki kreativitas untuk mengolahnya. Dan malah sebaliknya, orang yang memiliki kreativitas untuk mengolahnya terbatas dengan tidak memiliki lahan tersebut. Maka dari itu ketersediaan pangan di Indonesia ini harus mengekspor dari luar. Ya sih, bener banget ya. Padahal negara kita ini lahannya itu sangat luas dan sumber daya manusianya juga itu nggak terbatas. Seharusnya negara kita ini nggak mengekspor lagi gitu kan ya. Seharusnya negara kita ini malah mengimpor gitu untuk negara-negara lain. Nah, padahal negara kita ini masih banyak mengekspor, itu salah satunya yaitu beras ya. Negara kita ini masih mengekspor dari Thailand. Padahal dengan sumber daya yang ada tadi, ketika kita bisa mengoptimalkan dengan sebaik mungkin, kita bisa mempelopori menjadi impor gitu, menjadi negara yang melakukan impor, bukan malah menjadi negara yang melakukan ekspor. Nah, kira-kira ada nggak sih, Dep, strategi yang bisa dilakuin gitu untuk mengatasi masalah tadi? Sebenarnya ada strategi untuk mengatasi masalah tadi. Nah, dengan cara ketika pemerintah tuh punya hak, ketika tanah itu dibiarkan 3 tahun secara berturut-turut tidak dikelola dengan baik, maka pemerintah memiliki hak untuk mengambilnya dan diberikan kepada orang yang mampu mengelola tanah tersebut. Jadi emang supaya nggak mubazir gitu kan ya? Ya sih, bener banget. Nah, kira-kira bisa nggak sih, Dep, negara kita ini mengubah pola pertaniannya gitu ya? Atau politik pertaniannya menjadi lebih baik gitu? Saya bisa banget, karena di Indonesia ini sebelumnya sistem pertaniannya tuh ada dari sejarah, yaitu Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim itu pada tahun 1404 sampai 1419 datang ke Jawa Timur untuk untuk berdakwah dan memberikan cara yang baik, yaitu dengan memperbaiki irigasi yang ada dan mengenalkan cara bercocok tanam yang baru. Karena pada zaman keruntuhan Majapahit itu zamannya fenomena kelaparan dan wabah yang sangat berbanyak gitu di Indonesia, dan dengan itu dakwah beliau tuh sangat diterima dan terjalankan dengan baik. Maka dari itu tuh Indonesia harusnya bisa belajar dari sana untuk mengembangkan inovasi baru yang ada pada zaman sekarang. Kita harus bisa belajar dan sadar akan hal itu, butuhnya kita untuk mengimpor kepada luar, jangan mengekspor terus gitu kita sebagai negara Indonesia. Ya sih, bener banget ya. Apalagi negara kita ini kan banyak nggak sih, Dep, ngelakuin diplomasi dengan negara-negara lain nih. Salah satunya yaitu Palestina kan ya. Bener banget. Nah, negara kita ini hubungannya dengan Palestina itu kan sangat kuat ya. Nah, mereka di sana itu kayak ibaratnya butuh banget gak sih bantuan kita. Nah, kalau misalkan kita bisa mengoptimalkan dua hal tadi yang kayak lahannya sama masyarakatnya tadi atau SDM-nya itu, kan pasti kita bahan pokoknya itu banyak. Nah, itu kita bisa berikan kepada yang lebih membutuhkan gitu kan ya. Pasti kan di negara kita ini kalau misalkan tadi udah optimal, itu kan pasti semua warganya harusnya terjamin ya. Nah, terus kemudian kita bisa membantu warga negara lain juga gitu kan ya, supaya emang hubungan kita dengan negara lain itu juga makin erat, ya nggak sih, Dep? Benar banget, karena Indonesia ini punya potensi kebangkitan yang sangat besar dengan cara mengambil langkah untuk memulihkan keadaan tadi. Sebenarnya Indonesia ini harus menjadi negara yang memimpin, bukan negara yang dijajah. Iya sih, benar banget ya. Apalagi sekarang kita ini udah banyak dapat pengaruh dari luar gitu kan ya. Udah banyak inovasi, harusnya kita semakin optimal gitu ya dalam bidang ini supaya kita tuh bisa menggerakkan perekonomian ini lebih maju. Nah, itu tadi teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini podcast kita kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Enjoy listening our podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.